pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan video kita di channel R Studio, yaitu pendudukan Jepang ya, beserta organisasi buatan Jepang. Nah, ini setelah kita membahas organisasi Hindia Belanda, kita menuju ke penjajahan Jepang dan organisasi buatannya, di mana Jepang sendiri pada 1940-an mulai mengekspansi atau keterlibatannya dalam Perang Dunia Pertama. Pendudukan Jepang di Indonesia itu di wilayah Asia Tenggara dipetakan menjadi dua bagian, yaitu wilayah A meliputi jajahan Inggris, Belanda, dan Amerika Serikat, Semenanjung Melayu, Kalimantan Utara, Filipina, dan Indonesia. Wilayah B atau koloni Perancis meliputi Vietnam, Laos, dan Kamboja. Tapi Jepang secara umum lebih konsentrasi pada wilayah A ya, karena terutama berkaitan dengan sumber dayanya. Jepang memperoleh kemenangan mudah menduduki Indonesia pada bulan Januari 1942, mulai dari wilayah Tarakan sebagai penghasil minyak bumi terbesar. Berturut-turut kemudian di wilayah Balikpapan, Ambon, Kendari, Pontianak dapat dikuasai di bulan yang sama. Kemudian pada tanggal 5 Maret, Jepang berhasil menguasai Batavia, yang sekarang disebut Jakarta ya, karena semakin terdesak, sehingga akhirnya Belanda mengakui kekuatan Jepang dan melalui perjanjian Kalijati. Ini perjanjian ini kita sudah bahas ya pada video perjanjian-perjanjian penting, bisa dilihat di video sebelumnya. Ini merupakan penyerahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang. Nah, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Jepang antara lain Romusha atau kerja paksa tanpa dibayar pada zaman pendudukan Jepang. Untuk perbedaan orientasinya, kalau Belanda sendiri orientasinya pada ekonomi ya, karena Belanda sedang after konflik dengan Perancis, dan kalau Jepang sendiri karena dipimpin oleh kemiliteran, itu lebih pada membangun sarana prasarana untuk kemiliteran, salah satunya jembatan, lapangan terbang, dan gua-gua tempat persembunyian, apalagi apabila nanti ada serangan dari sekutu seperti itu. Sehingga kerja Romusha ini sama-sama menyengsarakan rakyat, tapi untuk orientasi pembangunannya sendiri antara Rodi dan Romusha ini cukup berbeda. Kemudian Kinrohoshi untuk kerja paksa hampir sama, namun bedanya ini untuk para pamong desa dan pegawai rendahan. Mereka diperlakukan sebagai tenaga Romusha yang lainnya. Pertama, banyak dikirim ke luar Jawa untuk membantu pertahanan tentara Jepang sendiri. Nah, selain itu, ini yang terkenal wajib militer yang diberlakukan oleh Jepang. Ini dipersiapkan untuk melawan sekutu. Ada Sainandan, Barisan Pemuda itu terbentuk pada 9 Maret 43, usia pemudanya 14-22 tahun. Keibodan, pembantu polisi, itu 29 April 43, anggotanya usia 23-25 tahun. Fujinkai atau Barisan Wanita, itu terdiri dari wanita usia 15 tahun ke atas. Kemudian Gaku Totai atau Barisan Pelajar, anggotanya terdiri dari murid-murid sekolah lanjutan, seperti itu. Ini salah satu bentukan militer Jepang. Kemudian ada juga Heiho, pembantu prajurit Jepang, dibentuk pada bulan April 43, anggota pemuda berusia 18-25 tahun. Ada juga PETA, pembela tanah air, dibentuk 3 Oktober 43 dengan tujuan mempertahankan tanah air Indonesia dari penjajahan bangsa Barat. Ada juga Jawa Hokukai, kebangkitan rakyat Jawa, dibentuk pada tanggal 1 Maret 44 dengan tujuan mengarahkan rakyat agar mau membantu Jepang melawan sekutu. Sui Shintai atau Barisan Pelopor, dibentuk pada 24 September 44 untuk meningkatkan kesiapsiagaan rakyat. Nah, selain itu ada juga organisasi kemiliteran, salah satunya Gerakan 3A. Semboyan yang terkenal ini, dan Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, dipimpin oleh Samsudin. Namun dalam perkembangannya, gerakan ini tidak mendapat simpati rakyat, sehingga diganti dengan Putra. Nah, ini salah satu organisasi kemiliteran, sehingga pada waktu itu memang orientasi Jepang lebih mempertahankan Indonesia ya dari serangan sekutu, dengan juga untuk mempersatukan ya warga di Indonesia sendiri. Pusat Tenaga Rakyat atau Putra dibentuk pada tahun 43 di bawah pimpinan 4 serangkai, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, Yajar Dewantoro, dan K.H. Mas Mansur. Nah, ternyata gerakan Putra ini malah menjadi bumerang karena anggota Putra ini memiliki sifat nasionalisme yang tinggi. Seperti kita tahu, 4 serangkai ini salah satu founding father bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya dibentuklah PETA. PETA merupakan sebuah organisasi bentukan Jepang
keanggotaannya berisi pemuda-pemuda Indonesia. Dalam organisasi ini dididik mendapat latihan kemiliteran dari pasukan Jepang. Tujuannya untuk mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu nantinya. Namun ternyata ini juga bisa dimanfaatkan oleh Indonesia sehingga bangsa Indonesia mengenal militer salah satunya dan menjadi perjuangan kemerdekaan bangsa. Setelah itu, pada 1944, PETA dibubarkan. Berikutnya, Jepang mendirikan organisasi yang dinamakan Jawa Hokokai atau Perhimpunan Kebaktian Rakyat. Kepemimpinan organisasi ini di bawah komando militer Jepang. Nah, setelah itu nanti akan pada akhirnya akan ada pemboman Hiroshima dan Nagasaki ya. Pada waktu itu nanti memasuki masa persiapan kemerdekaan Indonesia. Sehingga pada pendudukan Jepang ini sama-sama menyengsarakan masyarakat Indonesia, namun ada perbedaan orientasi. Untuk Belanda sendiri lebih kepada ekonomi karena tekanan setelah perang dengan Perancis, sedangkan untuk Jepang sendiri karena mulai ekspansi ya dari 1940 mengekspansi ke Asia Timur Raya, tujuannya sendiri untuk mempertahankan ya serangan, terutama menghadapi serangan sekutu, karena pada waktu itu juga Jepang menyerang sekutu diawali dengan peristiwa Pearl Harbor itu yang terkenal, dan nantinya juga Jepang akan banyak mengalami kekalahan di front Pasifik ya. Nanti bisa kita bahas kapan-kapan. Sehingga pada umumnya untuk penjajahan dari Jepang sendiri ini cukup menarik karena selain melakukan kerja paksa juga mendirikan basis-basis kemiliteran ya. Salah satunya untuk menggalang kekuatan untuk bangsa sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share ya jika dirasa teman-teman bermanfaat video ini. Nantikan video-video kami selanjutnya. Selamat pagi, terima kasih.